Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Albriza dari kelompok SPK. Di sini kami mengambil judul penentuan supplier bahan elektronik terbaik dengan menggunakan metode AHP. Studi kasusnya ada di toko bangunan Wasis. Tim kami terdiri dari Mas Abdul Ghafur dengan NIM 5200311101, saya sendiri Maulana Rizky Albriza dengan NIM 026, serta Mas Ahmad Fauzi Budianto dengan NIM 042. Yang pertama, materi yang kami sampaikan ada identitas instansi. Toko bangunan Wasis merupakan usaha dagang di bidang material. Pemilik usaha toko bangunan membangun bangunan di latar belakangi oleh peminatan pribadi. Toko bangunan ini memiliki filosofi yang bernama Wasis, berarti dalam bahasa Indonesia adalah pandai atau terampil. Toko bangunan ini berlokasi pada Jalan Monjali nomor 14, Kutu Duku, Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pada kasus ini toko bangunan Wasis akan memilih pemasok barang elektronik yang telah lama bekerja sama. Hal yang menjadi pertimbangan bagi toko bangunan Wasis ini untuk pemasok adalah harga, kualitas barang, dan waktu pengiriman. Pertimbangan untuk memilih pemasok dikarenakan tiap pemasok memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, toko bangunan Wasis mengambil keputusan untuk menentukan pemasok yang terbaik dengan menyatakan bahwa kualitas lebih penting daripada harga barang. Kualitas lebih penting daripada waktu pengiriman. Selanjutnya, harga lebih penting daripada waktu pengiriman. Definisi masalah yaitu menentukan solusi yang diinginkan, menentukan tujuan kerja, kriteria, dan alternatif. Yang pertama, tujuan, memilih pemasok terbaik. Yang kedua, kriteria, yaitu terdiri dari kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Selanjutnya, alternatifnya terdiri dari 3 bidang usaha, yaitu Sumber Jaya, Merdeka Abadi, dan Sejahtera Mandiri. Berikut adalah struktur hierarki dalam metode yang digunakan. Penentuan pemasok memiliki kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Kualitas dibandingkan kepada Sumber Jaya, Merdeka Abadi, dan Sejahtera Mandiri. Begitu pula dengan harga dibandingkan harga yang dimiliki oleh usaha dagang Merdeka Abadi, Sumber Jaya, dan Sejahtera Mandiri. Selanjutnya, waktu pengiriman dimiliki oleh Sejahtera Mandiri, Merdeka Abadi, dan Sumber Jaya Abadi. Selanjutnya, untuk perhitungan perbandingan antar kriteria terdiri dari kualitas lebih penting daripada harga, memiliki skala 5, kualitas sangat penting daripada waktu pengiriman berskala 7, serta harga lebih penting daripada waktu pengiriman berskala 5. Berikut adalah tabel yang dimiliki. Rumus perhitungan adalah harga dibandingkan kualitas memiliki 1/5 sama dengan 0,2. Waktu banding kualitas memiliki perbandingan 1/7 sama dengan 0,14. Serta waktu banding harga memiliki perbandingan 1/5 sama dengan 0,2. Dan jumlah atau total yang dimiliki kualitas kriteria pertama 1,34 dan kriteria kedua yaitu 6,2 serta kriteria ketiga yaitu 13. Selanjutnya, menghitung vektor normalisasi akan dijelaskan oleh Mas Abdul Ghafur. Menghitung vektor normalisasi. Nah, dalam vektor normalisasi sebelum masuk sini kita menuju perhitungan yang ada di Excel-nya. Nah, untuk langkah awalnya pada langkah 3 itu C1 merupakan kualitas barang, C2 harga barang, C3 waktu pengiriman. Sebelumnya juga sudah dijelaskan sama Mas Maul untuk langkah 3-nya. Selanjutnya langkah keempat tersebut tuh didapatkan nilai dari C1. Harga angka 1 tuh didapatkan dari
kolom 1 untuk baris 1 dikalikan. Selanjutnya pada D7 mendapatkan angka 5 dibagi C8 yakni 0,2 untuk harga tersebut. Selanjutnya untuk angka 0,98 itu didapatkan dari E7 angka 7 dikalikan C9. 9 ini didapatkan harga 0,14. Yang selanjutnya mendapat total ditambahkan dari angka 1 hingga mendapat hasil 2,98. Nah, dan untuk langkah 4.1 itu maka didapatkan dari hasil kriteria pencarian eigenvektor normalisasi dari 2,98, selanjutnya 11,4. Untuk D3-nya itu terdapat 39. Selanjutnya untuk C2-nya untuk kriterianya tuh rumusnya sama, yakni itu mengambil dari 0,2 ini C2 untuk kolom kedua dikalikan C7 ke 1. Untuk rumusnya tuh sama seperti langkah 4. Maka ditentukannya hasil total dari baris 1, baris 2, dan baris 3. Untuk eigenvektornya ini dari total per baris maka dibagi total keseluruhan. Jadi 53 dibagi 38, 15,5 dibagi 38 menghasilkan eigenvektor normalisasi. Menghitung konsistensi rasio, menghitung konsistensi rasio, jadi itu menentukan nilai maksimal. Jadi nilai maksimal dari angka tersebut, angka eigenvektor normalisasi itu dikalikan 1,34 dikali 0,7228 ditambah 6,2 kali 0,28 0,211 plus 13 dikali 0,06 maka dihasilkan 3,068. Untuk menghitung indeks konsistensi ini didapatkan indeks konsistensi dengan lambda max min n per n min 1. Jadi 3,068 dikurangi 3 per 3 min 1. Maka dihasilkan 0,068 dibagi 2 sama dengan 0,034. Jadi penentuan pemasok terbaik di rank tertinggi itu didapatkan kualitas dengan harga nilai tertinggi 0,728, untuk harga mendapat nilai 0,211 dan waktu pengiriman mendapat nilai angka 0,06. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fauzi. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masing-masing kriterianya. Nah, saya akan menjelaskan pada Excel-nya. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Gofur tadi, terdapat beberapa kriteria dan di sini C1 merupakan UD Mandiri, C2 UD Sejahtera, dan C3 UD Mandiri bersama. Nah, C1 dibandingkan dengan C1 yaitu UD Mandiri mendapatkan 1. Setelah
itu C1 dibandingkan dengan C2 mendapatkan 3 dan C1 dibandingkan dengan C3 mendapatkan 5 dan seterusnya. Setelah itu masuk ke langkah 4 di mana di sini seperti perhitungan metrik pada umumnya di mana kita akan mengalihkan antara baris dengan setiap baris ya, setiap kolom. Nah, untuk baris pertama ini kita akan mengalihkan antara baris ini, baris pertama C1 dengan kolom pertama C1. Ini 1 kali 1 maka hasilnya akan 1. Setelah itu C1 yang untuk kolom C2 dikalikan dengan baris C2 kolom C1. Setelah itu kolom C3 baris C1 akan dikalikan dengan baris C2 kolom C1. Setelah itu maka kita akan mengalihkan antara baris C1 dengan kolom C2. Seperti itu maka akan didapatkan hasil seperti di sini. Setelah itu kita menjumlahkan total antara baris per baris, maka didapatkan 2,99, 7,65 dan 19. Setelah itu kita akan menjumlahkan seluruhnya, hasilnya menjadi 29,64. Nah, setelah itu untuk kriteria baris kedua, caranya juga sama. Kita akan mengalihkan baris kedua ini dengan setiap kolom C1, C2, dan C3 sama seperti yang dijelaskan Gofur dan langkah sebelumnya, maka akan didapatkan hasil seperti di bawah ini. Nah, setelah itu kita masuk untuk menghitung eigenvektor normalisasi atau IPN, di mana kita memerlukan angka jumlah ini yang dimasukkan pada setiap baris. Dan total akan dimasukkan pada kolom total. Setelah itu cara menentukan IPN yaitu dengan cara pada kolom total yang ingin kita cari dibagi dengan kolom hasil jumlah dari keseluruhan total tersebut. Jadinya seperti ini. Dan itu akan terus kita langkahnya terhadap kriteria harga juga waktu pengiriman. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian kesimpulan. Ya di sini kesimpulan untuk rankingnya pada C1 ini didapatkan dengan cara mengalihkan IPN masing-masing kriteria dengan IPN di perbandingan kriterianya. Di mana di sini kita akan mengalihkan IPN kriteria kualitas dan IPN-nya sama. Dan kita akan mengalihkan IPN yang ini dengan IPN yang kedua yang masing-masing kriteria, dan kita akan mengalihkan IPN waktu pengiriman yang kolom baris pertama dengan kolom ketiga perbandingan, dan akan dihasilkan hasil seperti ini. Dan kesimpulannya yaitu pemasok yang lolos dalam penentuan pemasok terbaik adalah UD Sumberjaya dengan hasil 0,5009. Ya, mungkin itu saja dari kelompok. Saya kembalikan ke Maulana. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan bila bisa bertemu kembali mohon izin untuk pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.